Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, kukatakan dalam terang, dan katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci dan juga referen Mazmur yang telah kita dengar. Pertama, tentang untuk apa kita percaya kepada Yesus dan mengapa harus bahagia kalau dicaci maki karena percaya kepada Yesus. Ada 2 pengalaman yang bisa saya sharingkan terkait dengan untuk apa percaya kepada Yesus. Bomeu COP tidak terlalu merasakan bedanya dan kelebihannya kalau percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Emehami kayang lau kota Mesia atau agama itu tahu sekali rasanya. Pertama, mengajar atau emak Hindu. Sekitar 2 tahun mengaji Yahoo. Tapi awalnya dia hanya pergi ke Gua Maria di Parasari untuk berdoa karena di rumah dia sering sakit-sakit. Tapi setelah dia tahu ada Gua Maria di negara, dia pergi ke Gua Maria, lalu dia berdoa. Terus dia datang. Akhirnya satu kali habis misa pagi, dia belum dibaptis. Saya uji dia doa rosario, ternyata bisa. Lalu beberapa kali dia minta, Romo, kapan saya baptis? Saya bilang, jangan dulu cepat-cepat. Kau datang saja dulu, sampai kau rasa nyaman, baru saya akan baptis. Sampai sekitar 2 tahun lebih, baru saya berani baptis dia. Terakhir, saya tanya dia begini, kenapa kamu mau jadi Katolik? Dia bilang, setelah dengar khotbah Romo dan setelah saya mulai memahami dan mengenal, saya mau masuk Katolik karena saya mau masuk surga. Karena ternyata di Katolik itu jelas tujuan kita beragama itu apa, supaya masuk surga. Kemudian saya baptis dia. Setelah itu, kemarin waktu kami misa pembukaan kemah 1000 anak sekami di Palasari, waktu khotbah Bapak Uskup juga bercerita tentang satu orang yang ditanyain, kenapa mau masuk Katolik? Lalu orang itu jawab, karena di Katolik dia dapat pengampunan dosa. Kamu yang di sini nih paham nggak? Kucon jadi Katolik, kucon percaya kepada Yesus. Rasanya itu karena dilahirkan dari Katolik, langsung dibaptis kecil,
tema sampai itu pertanyaan itu, kucoon aku jadi Katolik. Itu juga yang membuat kita tidak serius dalam berdoa dan dalam beriman. Padahal emenggo kayak ni kota ni Lawahami, tantangannya besar, persaingannya banyak. Orang kalau tidak suka di gereja Katolik, dia bisa lari ke gereja lain. Tidak suka di satu paroki, dia lari ke paroki yang lain. Tidak suka di satu agama, dia lari ke agama lain. MMUCO ngerti alusi. Sehingga betul-betul paham atau tidak itu iman tidak terlalu penting. Kita pasti jadi Katolik. Bahkan dia pernah ngaji minggu kole ngaceng. Kami bawa Angelus Saleo bolso. Pas mangga pepedelan no. Memang kaget dia Om Sius lancar lagi Angelus. Rekam lama cika betul. Rekam kat latang talelo madelan tete bay Angelus ya bang. Terus saya pulih ngaji, kaget tuh. Wih, kalian bayan makut aku ngaji Angelus. Nah, itulah contoh. Ini bisa jadi Katolik si madelan so danau putawak kan. Tapi baik apa arti ngaji situ? Apa guna ngaji situ pasti dia baik. Sama kalau itu. Jadi emang tidak misalnya ini Katolik KTP saja dan Katolik keturunan, tapi tidak paham untuk apa jadi Katolik. Nah ternyata jadi Katolik itu kembali ke tadi sesuatu agama cobaan termasuk Katolik siobu, karena mereka pasti mau masuk surga, makanya jadi Katolik. Di agamanya sendiri mereka masih samar-samar begitu. Untuk apa beragama? Kadang-kadang doanya juga mereka tidak paham. Dan yang berdoa juga orang-orang tertentu, tidak semua orang berdoa. Kalau di Katolik ngaji kita tahu itu harus baik tahu ngaji, sama-sama ngaji. Emang ini teman-teman mana orang-orang khususnya yang berdoa. Apa izin ngaji di situ kalau bayar sih? Karena pakai bahasa khusus di THO, bahasa Manggarai, oke, bahasa Bali, oke, bahasa Indonesia, oke, bahasa Inggris, oke. Hanya supaya mengerti itu orang lata apa tak izin ngaji di THO. Itulah kehebatan Katolik dan iman akan Yesus. Nah kemudian One Angel so botai ketelaruan muri Yesus. Siapa yang mengakui aku di hadapan dunia dan manusia, aku akan kuakui dia di hadapan Bapa. Siapa yang menyangkal aku di dunia, aku akan menyangkal dia juga di surga. Ada miucio tanda salib kote tanda salib emehang tema coon. Dan misalnya kadang ada rantang pan di tanda salib emenggo oleh teman-teman semuanya. Rantang emenggo Katolik ya. Nah ini hal-hal sederhana tapi inilah maksud Yesus. Rantang akui aku di dunia, aku kau itu akuin di surga. Karena emeten melaju kita percaya ini investasi untuk masuk surga. Neta ada aji kau lihat tahun masuk Katolik yobo. Neta dia mau masuk Katolik karena dia tahu pasti tujuannya kita ke surga. Dan Yesus ini yang mengatakan sendiri, aku datang dari surga, aku datang ke dalam dunia supaya kalau aku kembali dari dunia, aku akan mengantar kamu kembali ke surga. Aku dan Bapa itu satu. Jadi karena kesatuan Bapa dan Yesus, Yesus tahu sedikit bebenanglah Bapa. Sehingga tadi Yesus, kalau kamu akui aku di dunia, kamu juga akan kuakui di hadapan Bapa di surga. Jadi itu intinya kita beriman. Kalau kamu tidak peduli dan menyangkali aku di dunia, saya juga tidak mau peduli. Kamu datang mati dan mau masuk surga, saya cuek saja. Tidak peduli. Jadi itulah tujuan utama kita percaya kepada Yesus, supaya kalau kita mati, Yesus tahu kita tahu Yesus, lalu diterima di pangkuan Bapa. Karena pada akhirnya kita semua akan mati. Namun percaya kepada Yesus itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tidak disukai, dibenci, dicela, dicaci maki. Aku pas tayang materi pas kemah 1000 anak kami selepas hari kan bicara tentang anak misioner jadilah pemimpin yang membawa damai. Kebetulan ini ruangan pertemuan aku itu mau bisa anak atau dari NTB. Lalu tidak sengaja saya panggil satu karena ada hadiah kan sama kasih pertanyaan. Ternyata anakku di Peringgabaya Lombok Timur. Lalu isian-isian aku karena omong tentang pemimpin. Pernah jadi kota kelas? Ternyata mereka pernah Romo. Kapan? Waktu saya SMP kelas 9. Karena Lombok Timur kan otomatis mayoritas Muslim. Keras kulit. Lalu gue aku jadi kota kelas lah tanpa bisa anak di kelas 30. Satu-satunya Katolik jadi kota kelas untuk 30 anak Muslim. Hebat. Bagaimana rasanya jadi ketua kelas? Asik Romo. Terus selain yang mengasikkan apa lagi? Sering dicaci maki, dihina dan dicela.
Terus kalau kau dicaci maki, dihina dan dicela, saya pukul mereka. Kebetulan dia badan besar. Terus tidak apa-apa. Kau minta maaf nggak setelah itu? Mereka yang duluan minta maaf kepada saya, tapi saya juga minta maaf. Nah, itulah pemimpin yang membawa damai. Tapi kemudian yang saya mau katakan kepada mereka, anak-anak kalau mau jadi pemimpin, satu hal yang pasti siap untuk diterima adalah dicela, dicaci maki, difitnah. Kita jadi pastor juga pasti begitu. Dicela, dianiaya, dicaci maki, difitnah. Aku selama tugas salin negara sering mengalami itu oleh medsos, iya. Dilaporkan ke kejaksaan, iya. Laporkan ke inspektorat, iya. Sehingga aku merasa imam paling hebat. Karena polisi tolong aku hadapi yang sulit-sulit seperti itu. Menghadapi kejaksaan, menghadapi inspektorat, karena dicurigai dan dituduh korupsi uang pembangunan. Tapi tidak apa-apa. Biarkan mereka mencaci maki, mencela, sampai ada yang pergi ke Bapusku minta supaya cepat pindah. Tapi kan memang itulah seorang nabi sejati dan pengikut Yesus. Dalam referen Mazmur tadi ditulis itu bagus sekali. Apa tadi? Referen Mazmur. Merah tadi merah. Ya, tadi merah. Apa itu bacaan hari? Yesaya. Apa bu? Tuhan Raja, Tuhan kemegahan ia berpakaian Baca bahwa bagian orang yang apa ini? Yang baik pengantar Injil. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus sebab roh Allah padamu. Ini baik pengantar Injil Yobu. Jadi berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus sebab roh Allah padamu. Jadi tidak mudah kita dicaci maki, dicela, dihina-hina karena kita percaya kepada Yesus, karena mempertahankan Yesus, karena membela Yesus, karena memberitakan tentang Yesus. Tapi Tuhan bilang itu yang membahagiakan. Dan saya sendiri juga merasakan semakin kita bekerja untuk Tuhan, semakin kita bekerja untuk kebenaran, semakin kita bekerja untuk menyelamatkan gereja, dan ada orang yang mencaci maki, itu yang membahagiakan. Kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia dan tidak bisa kita beli di dunia. Jadi rasa nisang ya, nisang yang memang, untung saya bisa menghadapi seperti itu. Nah, akhirnya saya merenungkan, saya menjadi seorang imam yang sangat beruntung karena saya pernah dihadapkan dengan kejaksaan, pernah dicaci maki di medsos, pernah dimacam-macam, dihina, pernah dibuat surat kaleng, pernah diminta cepat pindah, pernah disuruh hadap inspektorat karena dituduh korupsi. Nah, jadi setelah melewati semua itu saya rasa, saya beruntung karena teman-teman lain tidak pernah menghadapi itu. Dan apa? Saya dipersoalkan dan dihadapkan karena membela gereja, membela iman, membela kepentingan semua orang. Karena pada dasarnya hanya orang-orang yang iri dan cemburu saja yang buat begitu. Persis seperti ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang tidak puas di gereja karena mereka tidak dapat apa-apa. Tapi itulah ketangguhan kita. Dan ada kebahagiaan. Dan ini juga lah yang disabdakan oleh Yesus waktu khotbah di bukit. Di bagian akhir khotbah di bukit, Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dicaci maki, dan difitnah. Upahmu besar di surga dan namamu terdaftar di surga. Jadi akhirnya surga adalah tujuan. Kita percaya kepada Yesus supaya masuk surga. Kita disina, dicaci maki, difitnah karena kita setia mengikuti Yesus dan bekerja bagi kerajaan Allah. Itu juga yang membuat kita masuk surga. Jadi surga adalah kerinduan kita semua. Tapi surga itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Memang kata orang surga ada di telapak kaki ibu. Tapi tidak ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman di Semama Imasio kali nanonggo surga ada di telapak kaki ibu. Ibu-ibu zaman ho agama cika surga ada di mana? Yang paling penting mulai kita sadar dulu. Untung dan untuk apa kita percaya kepada Yesus, supaya Yesus juga percaya kepada kita, supaya Yesus juga membela kita di hadapan Bapa, supaya kita masuk surga. Dengan konsekuensi harus siap dicela, dicaci maki, dianiaya, persis seperti pengalaman di Papa Deo, Papa Marius, Papa Ince, di Papa So. Mereka kan sering dicela, dicaci maki, dianiaya dulu tuh. Iti hoga, do iti poco ce hoga. Eme jama di seda non cokoe kembali selatan tuh. Coba tes nih. Apa meho?
toy atau no om kan gitu tuh. Orang kan agak do itu kan jadi, dan sudah mulai berpengaruh dan mereka lihat apa arti kehadiran kita. Zaman di sana setengah mati. Tapi lagi-lagi inilah konsekuensi dari kita mengikuti Kristus. Kita setia dalam iman, setia dalam hidup gereja. Makanya kembali oleh khotbah ini pisah suagu nebi kekasan kita poco barisannya kakek Francisus Gahor itu hidup beriman dan hidup menggereja. Itulah harta istimewa yang perlu kita rawat dan kita pelihara supaya keluarga di Tiotong, keluarga ini tanelino itu cai mata keluarga boleh cai ke surga, sama-sama bertemu di surga. Potong si Papa Deo, Papa Ince, Papa Marius kali ke surga itu yang gak. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Memang indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta.